Amartek Podcast. Presented by Bumi Amarta Teknologi Mandiri. Halo semuanya, selamat datang kembali di Amartek Podcast. Oke, Amartek Podcast tempat kita ngobrolin berbagai isu menarik di dunia kerja, terutama di industri IT. Tapi kebetulan kali ini kita nggak ngomongin isu nih sekarang. Iya, apa ya Mas ya? Nah, topiknya sebenarnya masih dirahasiakan. Betul. Karena, tau nggak kenapa? Kenapa? Karena kita nggak ada narasumbernya. Gimana nih kok kosong kursi Karena narasumbernya? akhir tahun nih kan, akhir Iya. tahun sementara podcast harus berjalan, Betul. tapi pada cuti narasumbernya. Pada liburan nih kayaknya. semua. Udah kemana Ada ya, Mas? Katanya ada yang ke Raja Ampat. Waduh. Ada yang bantu-bantu di Sumatera. Luar biasa kan? Luar biasa itu, mantap ya. Mantap. Ini kebetulan nih kita juga bingung nih untuk cari narasumbernya gimana. Iya, gimana ya, Gimana Mas nih ya? produser? Ayo bantuannya. Nah iya nih sampai sekarang belum ada narasumber Iya, kan. gimana? Wah. Siapa ini? Astaga. Yes. Dari Sumatera ya? Yes. Mari Mbak. Iya. Sekarang. Mari mas. Astaga. Aduh ya. Aduh, halo semuanya ya. Halo semuanya ya. Oke, ini betul. entrance yang sangat luar biasa ya. Sangat ikonik ya dengan posisi duduk yang Iya, terima kasih. Aduh. Ya. Oke, ini boleh mungkin ini kita cukup terkaget-kaget ya. Jadi Iya. sampai mungkin agak lupa nih kita mau ngomongin apa nih. Iya, Masa iya. di sini nggak salah tempat kan? Enggak, saya menyamankan diri dulu ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mas Algat di sini ya. Oke. Welcome di Amartek Podcast. Jadi kali ini narasumbernya itu adalah Mas Algat dan kita juga. Oke, jadi spoiler alert di sini untuk episode Amartek Podcast yang keberapa sekarang ya? Kesekian lah pokoknya. Ya, Ke-10. hari Oh, ke-10. Oke, mereka lebih hafal. Ke-10. Jadi aku Arthur dan kembali lagi aku Sekar. Dan saya dan Algat. Algat, kami bertiga di sini bertiga menjadi host juga sebagai narasumber. Nah, topik yang kita bicarakan apa nih Sekar? Since sudah ada lengkap nih personilnya di sini. Oh yes. Sebenarnya topik kita hari ini lebih ke sharing ya, Mas ya, sharing dan cerita-cerita perjalanan kita nih selama host podcast 1 tahun belakangan ini. Nanti kita akan sharing juga cerita-cerita behind the scene yang nggak pernah muncul di video-video yang di-up di YouTube ya. Oke. Jadi Behind the scenes, seru-seruan. Pokoknya harus nonton sampai habis, nggak boleh di skip. Betul. Oke, dan Kita mulai sebelum kita mulai nih. Saya nggak nyaman nih. Oke. Duduk di tahta seperti ini. Oh, kamu Mbak Sekar mungkin mau tukeran sama saya ya. Saya Oke. takut nih kalau Jadi kayak ladies better di Iya, sini ya. ladies Perempuan ya. di Jadi sini ya. kita sangat meratui Mbak Sekar di sini, Mas Terima Arthur. kasih. Tapi kalian Kanjeng merasa nggak sih? Kanjeng Ratu. Iya, betul. Merasa ada yang kurang nggak sih guys? Tapi Apa yang kurang? kita kan host biasanya berempat. Oh, betul iya. sekali. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Hari ini harusnya ada Mbak Ana juga ya. Betul. Kita kan berempat selama ini nge-host, tapi kebetulan yang bersangkutan sedang ada urusan lain gitu. Betul. Oke. Jadi mungkin Ana tidak bisa hadir sama kita hari Betul. ini ya. Itu nggak apa-apa. Yes. Ana juga pasti mendukung sama kita. Betul. Dia pasti nonton. Pasti Dia view nonton. nanti ada view pertama tuh pasti Ana. Makanya kita bakal lihat ya, apa dia komen juga atau enggak. Oke, mari kita mulai Oke. untuk podcast kita pada hari ini. Yes, bakal- Nah, tadi kan Mbak Sekar sudah sempat cerita ya kalau kita hari ini akan ngomongin mungkin perjalanan 1 tahun Amartek Podcast, terutama kita sebagai host ya di sini ya. Nah, aku mau tanya dulu nih yang pertama nih. Untuk Algat dan Sekar selama 1 tahun ini menjadi host, itu awal mulanya gimana sih ceritanya? Ush, oke. Awal mula nih. Awal mulanya kayak siapa yang ngajak, terus perasaan kalian waktu diajak atau diminta tolong sebagai host itu gimana? Nanti aku juga jawab deh, tapi kalian dulu. Boleh dimulai dari Mas Algat dulu Oh, aja. aku dulu nih. Iya dong. Oke, jadi kalau dari aku sendiri, aku pertama kali mungkin ditawarin dulu ya Iya. jadi host itu sama tim Markom. Oke. Jadi tim Markom datang, salah satu perwakilannya itu datang yang
ya juga salah satu orang yang saya nggak bisa tolak sebenarnya requestnya. Jadi agak saya di posisi yang Demokrasi terpimpin yes, ya, ini saya demokrasi yang terpimpin sangat. Terpimpin sangat. Jadi pas saya lagi sementara kerja terus kemudian ditahan, Gat, itu nanti jadi MC ya untuk yang namanya itu Amartek Podcast yang bakal kita jalankan mungkin selama sepanjang tahun ini. Nah awalnya kan saya nggak ada pengalaman podcast nih, nggak seperti itu, saya takutnya nggak bisa deliver. Yeah. Bisa kok. Nah dengan kata-kata yang sangat bisa dipercaya itu saya memegang teguh nih. Jadi saya ngambil dan akhirnya saya jadi host Amartek yang Selama mana 1 tahun. betul, yang mana itu sebuah hal yang tidak bisa Anda katakan no ya. Jadi sebenarnya mau bilang terpaksa enggak, tapi ternyata pas udah dalemin, oh ya udah ternyata bisa aja kayak gitu. Kamu ditanyanya ada pisau di punggung gitu nggak? Sebenarnya enggak, tapi saya bisa merasakan auranya. Auranya kalau saya ditekan seperti itu. Jadi ya seperti itulah Mas. Jadi akhirnya saya bisa mungkin ikut dalam ke forum ini ya, forum MC kondang ini ada Mas Sekar, Mas Arthur gitu. Oke, luar biasa. Berarti agak seperti itu ya. Kalau Sekar gimana? Sebetulnya experience aku juga ya 11-12 dengan Mas Algat ya. Oh. Jadi melalui penunjukan langsung Wah. ya. Penunjukan Orangnya langsung. sama nggak ya? Kayaknya sih sama ya. Sama. Dari bos besar ya. Kebetulan pilihannya mau atau SP3 Betul, ya. betul, Jadi, pilihannya. mau nggak mau harus mau gitu. Ya udah sih pokoknya awalnya tadi melalui penunjukan langsung ya sempat kaget juga ya, kok aku gitu, karena aku merasa selama ini aku lebih nyaman, lebih sering dilihat di belakang layar gitu ya. Cuman aku bersyukur banget dikasih kesempatan untuk ada di podcast Amartek ini, karena jadi apa namanya, aku mau menggali potensi aku juga gitu ya. Mungkin ada Sekar versi yang lain. Oh, look at you now. Look at you now. Slay ya, Kanjeng Ratu. Oke. Nah, Mas Arthur nih, Mas Arthur gimana lu? Fun fact juga sebenarnya sama kayak kalian ya. Wah, nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan. Kalau tadi Algat merasakan aura orang memegang pisau di belakangnya, Kalau kamu diancam untuk nggak dapat SP3. Nah, aku diancam pekerjaanku diambil. Jadi bercanda itu guys, itu bercanda ya. Tapi di sini kita semua memang diminta tolong untuk menjadi host, dan aku juga seperti itu kayak Arthur, nanti bantu jadi host ya. Oh, gitu. Itu pertanyaan apa pernyataan? Pernyataan. Oke, berarti saya tidak punya hak untuk menolak Menjawab sepertinya. ya, bener ya. Oke, dan betul dari tim Markom ya tadi ya. Betul, dari tim Markom. Tapi gimana pun itu ya, Sekar dan Algat, mungkin di sini aku mau kasih walaupun tim Markom di sini meminta kita untuk jadi host selama 1 tahun ya. Tapi di sini mungkin aku mau apresiasi juga dari tim Markom nih, Iya, yang betul udah ya. bisa bikin Amartek Podcastnya sama 1 tahun. Jadi Betul, kayak shout out betul. untuk tim Markom Betul. ya. Shout out ya. Mungkin boleh disebut nama-namanya ya. Betul. Ada Mbak Rati, ada Mbak Ria, ada Algat. Mas Siapa? Yuda. Mas Yuda. Yuda. Ada Opan, dan juga ada Mas Oki dan Mas Nova. Kita beri tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dong. Gila. Oke. Oke, udah produser ya, Markom ya, ini nasi goreng mana? Iya. Ini biasanya Itu nasi kotak dia ya. proses kalau narasumber lain ada Iya, kopinya. ada. Iya kan. Kita Iya, kita mana? kosong. Iya kan? Sorry. Ada komplimen lo biasanya lo. Nasi Iya. goreng, Apa nih? nasi kotak, nasi goreng. Iya, nasi kotak, nasi goreng, pizza, mama. GoFood. Ya. Jadi gitu. ya. Oke, kita lanjut. Nah guys, kan kalau dari aku pengen nanya nih, kan sebenarnya kan misalnya itu di sini kan kita mungkin terpilih dengan latar belakang mungkin cuma pernah lihat hosting aja, tapi mungkin kita nggak pernah punya pengalaman nge-host seperti itu. Nah kalau dari kalian ada nggak sih yang dulu pas mungkin sebelum maju jadi host yang kalian rasa sepertinya bakal sulit nih, kayaknya bakal jadi itu dinamika, tapi ternyata pas dijalanin ternyata bisa aja, atau ternyata nggak semenakutkan yang saya pikirkan. Nah kalau dari kalian ada nggak yang hal yang mungkin kalian takuti di awal tapi ternyata setelah dijalanin tidak sebegitunya seperti itu? Dari Mas Arthur dulu deh, ada nggak? Boleh. Betul sih, untuk awalnya pas jadi host itu deg-degan sih. Karena aku tahu pas ngobrol sama tim dari Markom dan produser juga, kan ngomongnya podcast nggak ada cut, ya kan? Nggak ada cut ya. Jadi benar-benar kayak kita ngomong terus, apapun kalau misal ya berarti kan situ ada pressure kayak aduh kalau salah ngomong gimana, kalau Nggak boleh blank. Iya, nggak boleh. Kalau boleh tiba-tiba blank. nggak boleh gimana? Kan kayak kayak nggak lucu kan depan kamera gitu kan. Nah jadi itu bener-bener challenge juga sih awalnya gitu, pas awal jadi nggak ada pengalaman jadi host. Cuman mungkin kalau sama Algat biasa kalau ngisi sebagai MC di acara kantor, tapi itu beda.
Feel-nya beda banget Betul, ya. Mungkin betul. nanti Algan bisa nambahin gitu. Karena kalau jadi MC itu kan ada audiensnya, orang kita bisa dua arah aja Betul. ngobrol gitu kan. Merespon audiens Merespon juga. audiens. Tapi kalau host walaupun kita bisa merespon narasumber tapi kan kesannya lebih formal. Betul. Nah, mungkin itu yang bikin aku Lebih pressure juga ya, di Mas, situ. ya. Kalau aku gitu sih. Oh, oke. Nice. Makasih Mas Arthur. Dari Mbak Sekar ada mungkin yang bisa di-share? Aku itu sebetulnya yang pressure ya. Mungkin lebih ke karena kalau dari segi ternyata untuk membangun obrolan yang mengalir, yang natural tuh ternyata challenging ya Mas ya. Itu ternyata PR banget. Iya, betul gitu. lagi. Terutama Gue sering ngerasain. terutama untuk narasumber-narasumber yang mungkin kita belum banyak bertektokan sebelumnya atau kerjaannya belum banyak bersinggungan gitu ya. Jadi kan mau nggak mau ketika ketemu di sini ya kita harus membangun chemistry-nya dari nol. Itu sih yang cukup pressure ya kalau buat aku. Chemistry tadi dengan hostnya dan juga dengan narasumber pasti ya. Gitu. Betul. Wah, tapi sejauh ini saya lihat kalau dari yang podcast teman-teman nih, karena aku sering nonton juga nih podcast Mas Arthur, Mbak Sekar, kayak itu dari Mbak Sekar dan Mas Arthur tuh tidak menunjukkan kayak sampai nggak bisa ngeflow bareng atau mungkin nggak bisa ya, jadi kayak wah gokil banget sih ya, mungkin kayak itu berawal dari ketakutan tapi ternyata pas dijalanin ternyata itu teman-teman bisa dapat gitu dapat enjoy bisa ya dapat Mas ya, enjoy-nya walaupun dalamnya seperti agak itu. Betul, agak deg-degan deg-degan lah ya kita lah ya. Tapi itu memang mungkin terlihat, untungnya mungkin terlihat di depan kamera ya. Terlihat mengalir aja ya, Mas, ya. Tapi itu pasti juga karena kita kan sebelumnya ada latihan, ada ngobrol bareng betul. juga. Dan Kita kalau ada dari Alga brainstorm. gimana? Kayaknya Alga belum jawab. Iya. Oh iya, Soalnya kalau juga dari jawab. aku memang kan pertama nggak punya nggak punya pengalaman sama sekali di sini nih, kayak jadi MC podcast, sama kayak Arthur juga kan kita sering MC tapi yang ke audiens kayak gitu, jadi kayak ada respon yang harus kita balas dan lain sebagainya. Nah jadi kita bisa menyesuaikan energinya juga kan. Betul. Nah cuma kalau di sini tuh ya kita kadang harus lebih dengar terkait dengan narasumber juga, harus dengar apa yang dia sampaikan juga dan harus ya tetap mempertahankan ya excitement dari si narasumber juga untuk menjawab, sama mungkin ya turut yang menjadi saluran untuk menjawab pertanyaan teman-teman di rumah juga. Iya, seperti itu. Nah, Iya, jadi sempat menjadi ketakutan tersendiri juga sih, dan ternyata memang nggak mudah jadi MC host seperti itu. Iya, iya. Apalagi acara kayak gini ya. Gitu Betul, sih betul. kalau menurut aku. Nah, Jadi selain menyimak untuk narasumbernya, tapi harus mikirin juga untuk gimana caranya biar pembicaranya align dengan yes, topik. itu Mbak Sekar, betul sekali itu. Maksud saya itu ya. Dibahasakan lebih baik. Dibahasakan lebih baik. Emang yang menjago seperti itu Betul, ya. betul, jago banget. Parafrase. Betul, Mbak Sekar tuh memang terkenal seperti Jangan itu. begitu nah, nggak bisa. Aduh. Harus bisa deh kalau kayak gini nih. Pokoknya kalau ada lowongan podcast permanen sebagai host, kan Sekar harus maju deh. Oke, Iya, aduh, bagus banget, Aduh, bagus makasih. Mungkin boleh gantian dengan teman-teman yang lain. Siapa tahu mau mencoba juga kan, Mas. benar juga tuh ya, Belajar jadi baru. siapa tahu ya. Biar kita bisa tahu mereka dipaksa juga gitu. Jadi ditunggu aja ya. Apa di Ditunggu aja. belakangnya, ya, Ditunggu bener. aja. Gitu. Ya udah, tadi pertanyaan dari Mas Arthur udah, Mas Algat iya, gantian dari kamu kali ada aku nggak? yang Oh, nanya oke. ya. Oke. Oke, ini kan kita udah 10 episode nih 10 di ya? podcast Amanat. Nggak berasa. Banyak nih ya, nggak berasa gitu. Ada nggak sih satu episode yang menurut kalian paling berkesan gitu ya? Mungkin dari topiknya atau suasananya atau mungkin narasumbernya gitu. Siapa yang mau menjawab duluan? Mungkin Mas Arthur Mas ada nggak? Arthur. Ada sih. Boleh deh aku dulu deh, nggak apa-apa ya. Boleh. Kayak kalau dari aku itu mungkin yang paling berkesan untuk topik narasumber itu sebenarnya waktu narasumbernya Ko Yakob sama Mas Sayid itu kita ngomongin produk Amartek Ara gitu. Nah, kenapa itu berkesan buat aku? Karena untuk topik Ara itu termasuk yang sulit, paling sulit untuk dipersiapkan karena itu kan sistem atau sistem yang dibuat oleh Amartek sendiri kan, dan mungkin sumber uangnya Amartek lah, dimana itu kan sangat komprehensif, sangat canggih, sangat ada banyak istilah lah, ada apa FRS, terus regulatori pembukaan dan sebagainya. Terus itu juga ngobrol dengan Pak Reinhard sebagai direksi, yang dimana kan kalau sama dia kan harus benar-benar paham nih gitu kan, karena betul, materi yang kita betul. bawain kan materi buatannya beliau ya kan, dimana kalau misalnya gagal kan yang kena Iya. ntar Termination. Termination juga main-main. mending increment nggak naik. SP3 gitu kan. Betul, SP3 itu Iya, kesian juga. maksudnya cukup krusial. Betul, Jadi betul. itu
ketika waktu itu ngobrol dengan Parenhard tuh lumayan lama untuk bahas tentang arah ini, kayak bisa sampai hampir 2 jam mungkin. Kok sama Sekar juga kan waktu itu kan. Nah terus kita catat habis ngobrol sama Parenhard juga ngobrol sama si Sekar. Oke Kak, karena isinya gini arah. Terus pas ngobrol sama Mas Said dan Ko Yakub akhirnya juga bisa lancar. Nah pas selesai juga sempat kan aku ke Parenhard kan pas udah podcast kita di upload ke YouTube, aku tanya ke Parenhard, Pak udah nonton belum? Terus udah gimana Pak? Oke bro, bagus. Wah itu pas Parenhard ngomong itu ya. kayak leganya dapat, bangganya juga dapat ya Mas ya. Itu. Jadi itu sih yang berkesan buat aku. I see. Oke. Kalau Algat, Nah, kalau dari saya memang kan menurutku semua 10-10 dari podcast Amartek yang mungkin udah keluar, yang mungkin kecuali hari ini tuh kayak punya dampak tersendiri lah buat teman-teman juga, dan tentunya punya kesan sendiri-sendiri mungkin bagi teman-teman viewers dan juga kita juga. Nah, jadi teman-teman boleh komen juga nih di bawah kayak itu topik yang teman-teman paling suka apa nih selama boleh. 10 kali ya kita bikin Iya. podcast. Topik mungkin favorit apa ya? topik favorit teman-teman apa? Kalau aku mungkin topik favorit aku pribadi itu yang pas narasumbernya itu Ko Felix mungkin waktu itu. Kalau nggak salah dia bahas terkait dengan pekerjaan dia deh, terkait dengan yang project, yang manajer. Nah, jadi pas duduk tuh aku kayak sempet takut tuh kayak wah bakal gimana ya aku engage seperti itu, bakal nanya pertanyaan atau kayak gimana. Nah, cuma ternyata pas kita udah duduk udah ketemu juga, ternyata pas kita tanya pertanyaan dari Ko Felixnya itu sangat seperti orang yang senang untuk sharing juga seperti itu, kayak sharing yang pengalamannya. Nah, jadi di situ saya kayak jadi ngalir aja sendiri gitu loh, kayak ya pengen nanya hal ini hal itu dan ya dijawab juga kayak gitu. Nah, jadi saya agak sempet takut tuh kayak bakal kemana-mana kali ya ini yang topiknya, tapi ternyata ngeflow aja dan itu bagus gitu loh, kayak ternyata masih bahas terkait dengan pekerjaannya yang memang sangat luas, tapi di sisi lain sangat mendetil dan tidak meninggalkan esensi dari topik hari itu seperti itu. Jadi kayak wah sangat gokil sih aku melihat seseorang yang sangat berapi-api terkait dengan passionnya, pekerjaannya, yang menurut aku kayak wah ya seperti ini ya orang yang mungkin passion sama pekerjaannya. Nah, kalau aku lihatnya di situ dia kayak benar-benar menggebu-gebu dan kayak sangat tertarik lah invest dengan hal yang dia kerjakan. Nah, kalau aku sih yang paling berkesan itu ya selama podcast. Jadi aku pas di situ tuh aku benar-benar nanyanya tuh ya seenak hati aja, kayak yang gue pengen nanyain dan yang syukurnya ya dijawab juga seperti itu dengan mendetail juga, dan selalu diarahin ke ya pekerjaan dia. Itu sih kalau dari aku mungkin salah satu yang paling berkesan itu. Karena udah juga energinya jadi kamu betul, jadi kayak keserap tuh juga. jadi kayak lebih kayak ngobrol nggak kayak podcast ya. Benar. Iya, jadi kayak ada mungkin level baru di podcast yang aku nggak tahu ternyata ya bisa ya kayak ternyata bisa seleluasa ini kayak gitu. Itu sih betul aja benar. Kalau sebenarnya kan mungkin kita kayak aduh takut gue mau nanya apa ya gitu. Jadi kayak kalau di yang kemarin ya gue kayak anak kecil aja yang kayak pengen nanya, bang kalau ini apa ini gitu. Kayak gitu gitu sih. Iya kayak gue nanya gitu kayak banyak nanya lu ya gitu. Iya kayak bocil. Gitu betul. Syukurnya Ko Felix ya gitu. Bener. Nah, itu mungkin itu. Nah, kalau dari Mbak Sekar ada nggak mungkin salah satu podcast yang paling berkesan? Ada sih, dan aku jawabannya sih sama dengan Mas Arthur ya. Jadi salah satu podcast yang paling berkesan buat aku itu adalah Ara sih, ketika topik Ara itu, karena itu betul-betul technical sekali, which aku kan memang backgroundnya tidak ada teknis ya Mas ya. Jadi aku pun untuk mempersiapkan podcast itu sampai begadang-begadang tidur jam 2 malam untuk mempelajari terkait Ara ini sendiri, ya, karena kita sebagai host kan masa ujian ya? Iya betul, kita harus karena kan kita sebagai host nggak cuma bertanya, tapi harus paham dengan topik dan dibawakan juga kan. Itu jadi itu cukup berkesan, dan aku bersyukur banget jadi dan aku bangga banget juga ternyata Amartek ini punya produk yang sedemikian sempurna betul ya. Gitu. Betul. Tangan buat Ara. Tepuk tangan untuk Amartek dan juga Ara. Bisa nonton lagi ya Aranya itu. Tonton lagi episode ya guys. Betul. 7 ya kalau nggak salah ya. 9 bukan? Nanti bakal dikasih thumbnail di sini pokoknya ya. cek aja Bakal ada thumbnailnya. Mari bikin repot yang editor. Yes. Gak cuma kita yang repot doang, ini kalau repot. Iya dong. Lanjut, Mbak. Udah selesai sampai di situ. Udah, intinya itu sih. Ya intinya kita di sini bertiga punya topik podcast favorit atau yang paling Iya. berkesan masing-masing ya. Dan mungkin untuk teman-teman di rumah tuh yang lagi nonton juga,
bisa tulis di kolom komentar ya. Iya, betul. Episode favorit kalian itu Teman-teman yang aja. mana. Karena itu bisa bantu kita juga dan untuk tim produser Betul. kedepannya, apa nih topik yang paling banyak dipilih nih? Betul. Apa episode paling dipilih kan? Nanti kita bisa ngobrolin hal-hal itu juga. Ya, gitu ya. Sampai mungkin teman-teman pengen ya kayak gitu ya. Siapa tahu kita bisa nampung. Insya Allah kita bisa cari narasumbernya lah seperti Betul itu yang sekali. ada aman. Atau mungkin kamu mau jadi narasumber kalian berdua? Jelas tidak bisa. beda. Jadi narasumber lebih ini ya kayaknya ya, kayak lebih. Enggak. Siapa tahu kamu bisa menjadi co-Felix untuk host berikutnya. Iya sih. Mungkin ya. Nah, tapi mungkin belum sekarang. Tahun depan mungkin kita lihat ya seperti itu. Oke, aku mau gantian nanya nih sekarang guys. Boleh. Nah, pertanyaan yang menarik nih. Selama behind the scenes kita sebagai host ya, sebenarnya boleh behind the scenes, boleh dalam kejadian kita lagi hosting gitu. Ada nggak kejadian lucu, awkward atau chaotic yang sampai sekarang masih kalian ingat? Wah, kenapa ketawa? Nggak, Mas agak dulu deh. Gue terus ya Allah. Oke. Nah kalau gue sendiri mungkin aku asik. Nah jadi Tiga tuh. Iya. Nah jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya memang pengalaman yang paling mungkin ya chaotic atau mungkin paling berkesan itu menurut saya pas jadi MC pertama kali untuk Amartek Podcast ini. Yang mana kan masih belum tahu nih rulesnya gimana, cara menghadapnya seperti apa, terus mana nanti gua nggak bisa lihat kamera atau enggak. Iya. Oke, gua aja deh, gua pakai gua. Jadi Iya, santai aja. nah, jadi Chill. pas pas di situ tuh ya bener-bener kayak dari tim produser sendiri kayak udah bantu-bantu arahin, tapi yang dari akunya kayak wah takut nih kalau gua lihat kamera gitu. Jadi gua hantam terus narasumber padahal dari mereka udah kasih tinggal yang waktunya tinggal jadi segini kayak gitu. gini harus ada iya, input dari mereka harus ya? kayak yang badannya ternyata harus menghadap kamera gitu, harus kelihatan kamera, terus harus yang timer juga gitu. Aku jadi kayak panik kan, kayak ini gua lihat atau enggak nih, dan gua aja nih kayak gitu, nggak di briefing di awal kan, gua nggak tahu. Gua datang cuma itu topiknya ini di pelajaran, nanya-nanya narasumber. Udah, gitu doang. Nanya narasumber. Nanya narasumber terus tiba-tiba dari mereka, tinggal berapa menit lagi. Aduh, kagak tahu gua gitu kan kayak. Waduh, agak susah juga, tapi menurut gua itu salah satu pengalaman chaotic, tapi di satu sisi paling banyak belajar juga di situ akhirnya. Kayak mulai diarahkan juga sama tim yang di belakang layar agar untuk podcast ini juga dapat diantarkan ke teman-teman juga dengan hasil yang terbaik seperti itu. Gokil. Itu sih kalau dari aku yang paling berkesan. Itu awkward ya Mas ya berarti. Iya, awkward banget soalnya. Aku nggak berani lihat tim produser di satu sisi harus ngapain? Udah tinggal masih ada waktu nggak? Ini aku ajar terus atau kayak gitu? Itu yang bikin kayak kita nggak tahu, kamu waktu itu nggak tahu waktunya. Aku nggak tahu, aku bener-bener cuma duduk kayak orang bego aja. Ini gua nanya-nanya ya. Semua mata ke narasumber. Iya. Cuma ke narasumber. Malah aku takutnya dari narasumber ya mungkin takut juga kayak ini anak kok lihat gue mulu gitu jadi ya udah deh, jadi pengalaman pertama gitu. Takutnya baper deh. Nah kalau Mbak Sekar ada nggak yang mungkin yang kamu rasa kayak chaotic atau awkward gitu? Ada sih, chaotic mungkin. Lucu sih, lebih ke lucu. Jadi waktu itu di salah satu episode, aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada notice juga. Mas Atru udah ketawa karena aku sama dia waktu itu di episode Ara. Waktu itu lagi di episode Ara, narsumnya ada Ko Yakob dan juga Mas Said ya. Iya betul. Nah, lagi serius banget kita dengan khidmat ya mendengarkan narasumber berbicara, terus udah selesai dia berbicara, aku mau memberikan jawaban gitu ya atau feedback. Tapi aku dengan refleks aku ngomong, "Oh gitu ya, coach." Coach coach ya. Coach pelatih. Kebetulan lagi rutin tenis dan terpadel-padel ya. Kayak spontan refleks. Jadi keluar di podcast juga masih ke bawah lah ya. Masih ke bawah coach gitu. Oke. Terus habis itu ya udah, untung semuanya juga pada ketawa, dan itu kan topiknya sebenarnya serius banget ya Mas ya. Jadi setidaknya ada selingan lah gitu. Jadi agak santai sedikit. Iya, untuk itu secara mungkin unintentionally good gitu. Betul. Lagi serius tiba-tiba coach ya. Coach gitu. Iya. Enggak yang jadi kayak awkward hening gitu sih syukurnya. Karena terpada-pada dan tenis ya. Terpada-pada dan tertenis-tenis. So, siapa tahu nanti fan sport Amartan mau. Gitu aja kodenya. Iya. Ada padel dan tenis. Bisa aja dimintanya, minta ke manajemen ya kayak itu nih. Ininya nih. Iya budgetnya. Bisa kayak. Nah, kalau misalnya dari Mas Arthur sendiri ada nggak momen yang menurut lu mungkin
lucu, awkward, atau mungkin kamu salah ngomong nih. Nah terus jadi lucu atau malah jadi awkward? Tadi sebenarnya aku pengen cerita yang si Sekar ceritain ini. Ya, si coach. Gak apa-apa. Memang tapi waktu dia memang lucu gitu dari tenis kayak coach gitu. Dari bahas ini orang dari bahas IFRS jadi bahas forehand sama backhand. Dari user jadi pelatih ya. Dari user jadi pelatih gitu kan. Nah, mungkin kalau aku pribadi selain tadi yang cerita coachnya Sekar itu, kalau tadi kan Agat mungkin yang chaotic, Sekar yang lucu. Mungkin kalau awkward itu aku pernah. Waktu itu episode bahas ini apa ada IT trainer kita narasumbernya Mas Noval dan Mas Bima waktu itu. Waktu itu aku sama siapa ya? Sama Ana. Sama Ana. Ini hostingnya bareng sama Ana. Awkwardnya gimana? Sebenarnya ini kita latihannya tuh lumayan intens, kayaknya nggak cuma 2 kali sampai 3 kali waktu itu. Karena itu lumayan episode awal-awal kita podcast kan. Jadi latihan tuh banyak sama Mas Noval dan Mas Bima itu lancar banget waktu latihan. Terus bahkan kita udah ada scripted, nggak cuma dari skrip ketika atau maksudnya nggak cuma topik yang kita akan bicarakan saat materi teknisnya, tapi juga materi-materi kita mau ngelawak juga. Jadi kalau ada ide kan, kita yuk lucu aja yuk, bawain nyantai gitu kan. Oke, siapa yang takut kalau lucu kan gitu. Terus pas ketika take, lucunya itu jadi nggak keluar. Oh gitu. Karena aku ngeliatnya mungkin kita semua bingung nih, ibarat orang mungkin demam panggung, ini kamera demam panggung, demam kamera. Jadi kayak nggak terbiasa dilihat kamera, sebenarnya kalau narasumber kan langsung lihat kan ke kamera gitu. Iya, betul, kita kan view-nya kita kan lebih dominan kan ini kan. sama narasumber. Ada jokes yang harusnya keluar tapi lupa keluar, sementara waktu itu aku atau aku lupa udah lanjut bertanya ke pertanyaan berikutnya. Nah, mereka masih nungguin jokesnya. Terus kayak ada awkward silence gitu. Awkward silence sampai waktu itu kalau nggak salah dari tim produser kayak sempat harus berhenti dulu. Terus kayak ya somehow mereka bisa mengedit tanpa ada ada gap yang silence itu. Nah, itu awkward kayak gitu sih. Tapi setelahnya lancar. Ya. Karena saling menunggu momennya itu ya Mas ya. Mana nih? Kamu kayak gini semua. Jadi shutdown gitu. Ya itu jadi momen yang kalau dari aku seperti itu. Jadi ternyata ada lah ya, ternyata momen-momen mungkin di saat kita rasa ini awkward atau mungkin ternyata kacau balau nih seperti itu. Nah tadi kan itu juga kan mungkin dari itu cerita Mbak Sekar juga aku udah dengar sih, ternyata memang ya ada juga hal-hal yang mana kita mungkin salah ngomong dan malah kalau di Mbak Sekar mungkin lucu ternyata jadinya kayak ya yang sebenarnya keluarnya lucu karena ya relate juga sama dia juga terkait dengan dia yang padel dan lain sebagainya. Nah itu nih, seperti itu. Nah kalau dari Mbak Sekar nih aku sebenarnya pengen nanya nih, ada hal menarik yang pengen aku tanyain kan. Dari Mbak Sekar ada nggak sih Mbak mungkin hal yang Mbak rasa di dunia MC ini, kan Mbak sebagai perempuan juga di sini seperti itu. Nah pas masuk di sini, kalau dari yang Mbak lihat apakah mungkin ada itu perbedaan atau mungkin cara Mbak menghadapi MC ini dari segi perempuan seperti apa? Contohnya kayak apa ya bilangnya ya, kayak lebih kayak ke ini sih, kayak sebagai perempuan satu-satunya di sini tuh gimana tuh Mbak Sekar untuk menanggapi hal seperti ini? Apakah ya kebanyakan mungkin yang narasumbernya cowok atau kayak gimana gitu? Sempat awkward kah atau gimana? Sejujurnya kalau dari aku sih merasa tidak ada batasan gitu ya Mas ya, atau perbedaan, karena aku ngerasa kayak dari segi hostnya juga sangat mungkin chemistry-nya juga dapat ya, jadi kayak aku nggak ngerasa kesulitan dan keberatan atau gimana. Dari segi narasumber juga ya, kita ngobrolnya mengalir aja sih Mas Agat, nggak ada perbedaan gitu sih dari segi gender gitu. Oke, bagus lah berarti ya kalau kayak gitu, berarti semua kayak ada porsinya juga dan ternyata nggak ada gap harus kayak seperti apa untuk yang cewek harus seperti apa gitu mungkin dari cara berbusana atau kayak nah kalau gitu kan aku nggak tahu ya, kalau cowok kan kita kan bodo amat dah, kita cuma kaos gue yang penting pakai celana udah kayak gitu, nggak ada itu. Tapi mungkin kalau dari perempuan mungkin ada cara duduk atau mungkin pakaian. Nah sempet nggak kamu concern di situ apakah gue bakal pakai ini nih atau kayak gimana? Nah sempet duduk kayak gini kayak gitu atau gimana nih? Nah iya kayak dari segi
kalau yang dari mungkin dari segi kesempatan atau mungkin dari segi cara pertanyaan mungkin nggak ada. Nah kalau dari segi yang hal yang pernah kalian kayak gitu ada nggak yang mungkin Mbak Sekar perhatikan? Paling kalau ada di posisi duduk kali ya, harus bagaimana harus tetap anggun gitu Oke, kan ya. Mas sebagai host. Sama aku juga pengen belajar nih. Berarti kita ya anggunly yes. Agak segini Mas. Oke. Oh my jangan God, jangan lupa so begini cool. Mas Agat. Oke, sayang sekali rambut saya cuma ini udah Gini ini soalnya. harus tegap ya. Iya harus juga begini gitu. Oh my God, memang. Gini Mas. Agak susah juga ya menjaga postur ini ya Agak ternyata susah. ya. Kalau sampai kan kita ya udah gua santai aja gitu loh kayak sorry dengan kaki terbuka maaf kurang sopan bagi viewers tapi seperti itu. Oke, thank you. Kita kan santai aja ini. Iya, Ini betul. episode santai ya teman-teman semua ya. Betul. Gitu sih. Tetap slay lah ya dalam Tetap slay, menjalankan tugas. seperti Mbak Sekar juga slay tapi anggun gitu ya Sekar ya. Iya maksudnya seperti itu. Nah, Jadi selain itu ada nggak pertanyaan lain mungkin dari teman-teman terkait dengan sepanjang dunia MC nih kayak gitu? oke, paling aku mau nanya buat spesifik nih untuk Mas Algat ya. Asik. Takut Iya. banget nih gua. Asik. Paling gua. Mas Algat kan mungkin teman-teman di sini semua tahu ya Mas Algat tuh tipe yang paling natural, yang paling mengalir seperti air ya. Pernah nggak sih Sebuah kehormatan dikenal seperti itu tapi saya bukan. Tapi lanjut dulu, Mbak. pernah nggak sih santainya kamu itu justru ngebuat diri kamu sendiri atau tim jadi panik nih? Mungkin saya nggak tahu kesan apa yang saya bawakan tapi saya tidak pernah santai. Di otak saya tuh selalu riwet. Saya selalu riwet di otak saya kayak aduh ini saya harus bertanya apa nih seperti itu ya kadang udah persiapin pertanyaan aduh kata udah dijawab gitu ya mungkin saya terlihatan santai tapi otak saya sebenarnya saya terstruktur. Kalau misalnya saya udah atur pertanyaan ini kadang dari narasumber udah jawab yang pertanyaan yang sebenarnya aku pengen di closing kayak gitu tapi ya udah lu udah jawab mau gimana lagi maksud gua kan kayak ya udah berarti itu di otak mungkin saya terlihat kayak gini tapi di otak ini gua ganti apa ya gitu loh maksud gua kayak Panik mungkin insight ya. betul. Di dalam itu perangnya Mas. Betul, ada perangnya sendiri juga. Cuma syukurnya mungkin kalau bisa kelihatan natural sih gua oke aja ya kayak sebuah ya pujian juga, tapi di satu sisi mungkin di dalam otak saya nggak seperti itu, kayak harus runtutin lagi dan lain sebagainya. Kalau yang intinya memang di saat itu kan memang dibutuhkan itu mungkin kita untuk memperhatikan narasumber. Nah jadi kita kayak misalnya kita tetap lihat masih ada pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk cover dan seperti itu, dan atau mungkin ada hal lain yang dari kita secara itu personal ya interesting juga untuk kita tanya biar mungkin lebih mengalir aja intinya seperti itu, biar nanti bisa kita balikin lagi di pertanyaan yang udah sempat dia jawab juga untuk menutup. Intinya seperti itu sih, tinggal kita akal-akalin. Memang agak ribet. Nah cuma menurut aku kita itu cukup fair karena kita dikasih waktu narasumbernya ngomong. Nah jadi pas narasumber ngomong mikir langsung. Gua kalibrasi lagi. Gitu. Seperti itu sih. Berarti Kalau agak tuh aku. kayak kan ada gejolak di dalam ya, di hati dan di pikiran tuh kayak tau gak sih kalau di kartun yang ada iblis, malaikat ngomong jadi satu tuh bingung mau dengerin mana, kayak gitu ya gagasannya ya. Seperti itu Mbak Sekar. Jadi mungkin cara pandang Mbak Sekar agak diubah dikit. Santai itu. Tapi terlihatnya seperti itu. Terlihatnya tuh santai, Iya. mengalir. Cuma mungkin kita boleh tanya nanti sama penonton ya. Oh, Coba boleh. komen deh menurut kalian Mas Algat Jangan kelihatannya gitu, gak takut kalau dia tahu. Oke, gitulah seperti itu. Kalau dari aku gitu sih. Oke, luar biasa. luar biasa. Kalau dari Sekar sendiri nih sebagai mungkin host yang tadi kan pembawaannya sangat anggun, tenang. Nah, ada nggak kayak cerita gejolak batin kayak di Algat kayak tadi? Sangat ada sih sebetulnya. Gimana? Kelihatannya di depan senyum-senyum ngangguk-ngangguk. Oh gitu ya, iya. Padahal di dalam sebetulnya sangat memikirkan sih. Setelah ini pertanyaannya apa ya? Jangan sampai ada yang ke-skip. Karena aku cukup kayak Mas Algat juga nggak terstruktur ya cara berpikirnya. Jadi kalau ada pertanyaan yang ke-skip tuh jadi ikut panik gitu loh. Terus ini gimana cara menyambungkan dengan pertanyaan berikutnya kayak gitu sih Mas? Ada banget. Gitu. Jadi memang pasti kalau hal yang teknis kita mempersiapkan itu kan pasti banyak dirikan terus ya. Lagi kan nggak cuman dari kita harus mempersiapkan naskah seperti itu kan, tapi juga respon dari si narasumber gimana, chemistry antar kita juga ada gimana kan ya. Dan aku sangat bersyukur banget karena selama ini dipartnerin sama kalian itu bener-bener yang bisa menutupi kenervosan aku kalau aku lagi panik, kalian bisa masuk gitu loh. Jadi yes. Terima kasih guys. Sama aku yang terima kasih juga. Nah jadi kalau yang kulihat sih kayak dari Mbak Sekar kan dia memang terkenal dengan cara dia untuk merangkum apa yang udah dikatakan narasumber untuk
memparafrase iya, gitu ya. memparafrasenya jadi bagus juga gitu loh, dengan bahasa yang lebih enak lah untuk para penonton juga seperti itu. Nah mungkin aku tadi seperti yang aku nggak bisa dipuji sebenarnya. Kalau misalnya Mas Arthur nih, kalau yang aku lihat kan merupakan salah satu orang yang jago banget improve gitu loh. Lu bisa improve di tempat juga, lu itu kayak memang lebih nggak takut lagi gitu loh kalau memang ada sesuatu yang mungkin lompat ke tempat lain dan itu dan lain sebagainya. Nah kalau dari lu sendiri pernah nggak ngerasain mungkin pas lu improve malah bikin jadi awkward atau mungkin lebih engage kayak gitu? Dari Mas Arthur ada nggak pengalaman? Oke. Nah kalau untuk improve itu memang benar, mungkin tuh salah satu kelebihan pun juga sebagai kutukan sebenarnya. Dan apakah tadi Algan bilang mungkin aku tadi terlihat berani, justru aku improve tuh ketika aku takut. Gitu. Oke. Jadi most of the times itu karena takut atau misalkan memang ada panik juga sama kayak Alga tadi, tapi ya makin kesini makin lebih baik lah gitu. Kenapa? Karena kalau tadi Alga cerita di kepalanya berisik terus tapi kemampuannya tenang, kok aku kosong, makanya aku harus improve. Jadi dia selalu masukin baru ya, intinya seperti itu ya. Kosong ngeblank. Nah, makanya ketika misalkan aku jadi host sama Algat atau mungkin pengalaman kita MC, aku merasa enak banget sama Algat karena dia bisa mengisi kekosonganku. Aduh gitu baper. Yang seneng di aku juga gara-gara dia bisa improve. Jadi yang cabangnya enak gitu loh. Jadi gua nggak perlu ragu juga karena gitu. ada Arthur bisa bantu cover gitu-gitu. Tektokannya enak kayak gitu. Berarti sama Makasih ya. sama saya nggak enak berarti. Enak juga gitu. Enak apa nih? Oh iya enak. Enak. Betul. Untuk lagi nanya ini. Ya. Nah, kalau guys, Kalau sama Sekar enak juga untuk Tektokannya. tektokan hosting. aku mau nanya. Oh Oke, iya. sorry. Maksudnya Yang aku tadi improv tadi tuh apakah pernah menjadi awkward itu pernah? Jujurnya waktu itu aku lupa episode yang mana. Ada tapi berarti ya? Ada. Itu karena aku banyak nge-probing. Jadi kan kalau kita nanya ke narasumber gitu, topik pertanyaannya apa, terus kan bisa kita probing juga kan. Nah sebenarnya untuk probing itu mungkin belum gue siapkan waktu itu dengan host, waktu itu mungkin dengan Sekar pernah, dengan Ana juga pernah gitu ya. Tapi pas aku coba untuk probing, bingung sehingga waktu itu bagian siapa yang nanya lupa. Oke. Jadi aku terlalu banyak improv dan nanya-nanya gitu sampai akhirnya akan ada kotak mata kayak gitu-gitu, tapi kayak langsung tabrak aja. Iya. Jadi cuman itu bisa menjadi lebih engage lagi ketika hasil improvisasinya itu bisa kembali lagi ke topik. Nah mungkin itu salah satu ya, kalau tadi aku bilang ada sisi kelebihannya bisa ke arah situ lah. Jadi membuat suasana mungkin jadi udah nggak apa-apa, jangan tegang. Kan mungkin kadang improv dibutuhkan supaya suasananya lebih cair. Lebih cair aja ya, kayak gitu. gitu. Seperti itu. Oke, thank you Mas Arthur. Nah, kalau dari aku ada pertanyaan lagi nih. Nah, berarti kan kita udah nge-MC 10 episode nih. Nah, itu mungkin kita udah dari kita pertama kali sampai ke sekarang ini kan ya mungkin ada perkembangan dari dalam diri kita lah, intinya seperti itu. Nah, kalau dari Mas Arthur sama Mbak Sekar ada nggak yang mungkin kalian rasain sesuatu atau skill apa yang berkembang dari dalam diri kalian selama 10 podcast ini seperti itu? Ya ada nggak dari segi skill atau mungkin kemampuan yang kalian rasa ke-upgrade gitu loh? Oke, kalau dari aku ada sih Algat sih. Mungkin dari sisi body language dalam hal kayak mungkin public speaking kan ada body language-nya ya. Terus sama apa ya? Mungkin kita coba bahas body language dulu ya. Kalau body language itu karena mungkin kita kan kalau untuk jadi host ini kan cuma statis duduknya seperti ini kan. Tapi itu kadang suka lupa kalau ada kamera di sana. Nah, jadi kadang tuh belajar kalau untuk jadi host podcast tuh jangan selalu terus hanya duduk menghadap ke sesama host atau ke narasumber, tapi juga bisa langsung ke kamera. Dan kadang kita juga menggunakan gestur tangan. Jadi kayak body language kita tuh lebih welcoming buat si narasumber pun juga peserta nggak tuh untuk pendengar dan teman-teman di rumah supaya mereka bisa lebih engage. Gitu sih yang perlu pelajarin juga. Body language ya, iya sih, betul. Dan kayak public speaking ya itu pasti secara otomatis kan karena kita ngobrol
Betul. seperti ini kan. Ya, dan improv itu tadi juga sih. Oke, dari Mbak Sekar ada nggak mungkin skill yang kamu rasa improve? Ada sih, kalau dari aku pertama yang terasa itu dari kemampuan public speakingnya ya. Oke. Mas, ya. Kalau kalian berdua kan udah cukup terbiasa ya menjadi MC Aduh, kondang tidak, setiap ada tidak, event di tidak. Amartek kan kalian Aduh, selalu Kanjeng. membawakan. Terus? Jadi kalau aku ya sih untuk public speakingnya jadi karena aku terbiasa mungkin di belakang layar, jadi ini sangat membantu aku nge-improve Iya. untuk ketanggapan gitu, terus menyimak sambil ya tadi Betul. merespon gitu ya. Paling di public speaking, kemudian di improvisasi juga sama sih, karena kebetulan kalian berdua kan untuk improv bagus banget ya, jadi aku banyak banget belajar dari kalian juga sih. Wow, thank you Mbak Sekar. Gokil. Kita kayak nggak enak kalau dipuji ya guys. Iya, kamu kan ini Nggak bisa dipuji ya. Humbling. Humbling, down to earth. Iya, Down to earth. Kanjeng Ratu. Oke, aku agak belum Iya, jawab. saya belum jawab. Iya, kamu nanya belum Aduh. jawab juga. Sama sih, aku kalau skill apa mungkin yang dapat selama ini, yang tentunya sebagai MC podcast, yang mana mungkin masih belum sempurna juga nih, sampai di titik ini juga masih belum sempurna, kayak masih belajar juga nih seperti itu. Tapi menurutku salah satu skill yang memang dipelajari dari sini itu sebagai humbling experience juga, kayak belajar untuk menerima tanggung jawab lebih juga seperti Asik. itu. Nah contohnya kan ya mungkin selama ini saya pribadi kayak nggak terlalu suka lah untuk terlalu kontribusi seperti itu, apalagi untuk hal-hal yang menakutkan bagi saya seperti itu, kayak harus ngobrol di depan orang, dan apalagi harus kayak semacam jadi semacam jadi ya penyalur informasi juga buat teman-teman di sini. Kan aku kayak agak takut mungkin nggak deliver sesuai yang diharapkan tim produser atau mungkin teman-teman lain. Cuma di satu sisi kayak dari sini aku belajar juga kalau memang dari kita tuh dari skill sendiri ya, tentunya dari cara ngobrol, dari cara duduk itu juga ya meningkat juga. Cuma di satu sisi lebih kayak ke ya belajar juga nih untuk menghadapi ketakutan. Nah contohnya tadi kalau orang-orang lihat saya tenang, padahal saya udah panik di dalam kepala seperti itu. Jadi kayak harus skill manajemen emosi juga, sama manajemen ya diri kita juga pas kita lagi podcast seperti itu, biar nggak kelihatan terlalu panik atau blank lah, intinya seperti itu. Itu sih kalau dari aku itu aja gitu. Tepuk tangan buat kita semua. Kita berkembang semua ya. Berkembang ya. Terima kasih ya. Aku mau nanya dong. Oh, gokil, tiba-tiba aja nih. Tiba-tiba aja nih. Baru di produser. Oke. Aduh. Aku mau nanya nih, kalau misalnya kalian bikin wishlist, kira-kira episode seperti apa sih yang kalian mau di Amartek Podcast musim berikutnya? Wow. Dari Arthur dulu deh. Wishlist ya Iya. untuk tahun berikutnya. Oh, menarik pertanyaannya. Wishlist. Produser nih emang kadang kalau nanya Makanya. agak nyusahin ya. Ini kan tugas mereka ya. Iya. Lu kan tugas mereka jadi kita yang mikir ya. Oh, kan lu pada yang mikirin konsep. Oh. Mana nasi gorengnya belum? Iya. Oke, kalau wishlist mungkin aku pingin kita bahas terkait jadi apa ya, kalau konsepnya tuh lebih ke down to earth lagi ke Amartek, mungkin seputar kehidupan bekerja di Amartek itu seperti apa gitu. Jadi mungkin kayak ya topik yang mungkin ringan-ringan kayak episode kita sekarang ini sedang kita lakukan ini. Kalau mungkin karena hampir semua episode sebelum ini kan memang sangat teknikal, sangat serius, pun sangat diwajari karena memang itu kan juga Sesuai dengan tagline kita juga. tagline kita kan. Betul, Jadi memang mengundang branding juga supaya teman-teman yang dengar bisa tahu nih tentang Amartek. Nah, mungkin udah tahu sisi teknikalnya, tahun depan pengen tahu nih kayak sisi yang fun-nya tuh bagaimana. Kayak mungkin suasana bekerja di Amartek, budaya bekerja gimana. Anak Amartek suka jajan atau makan siang apa. Menarik kan? Itu menarik banget sih, kan? serius. Kita nambah referensi buat mereka, kita juga bantu usaha lokal ya kan. betul juga sih. Mereka Kayak denger betul. bisa- Jauh ya sampai ke sana. bisa makan. Ini ayam bakar belakang kan enak banget kan? Iya. betul. Itu sih. Bisa. Oh, benar Oke, juga. Coba dari- Algat gimana nih, Algat? Ini ya apa sih tadi pertanyaannya? Wishlist. Wishlist buat di tahun depan bakal seperti apa? Kalau jujur ini sih aku memang serahkan ke teman-teman juga nih, dari segi mungkin konsepnya bakal kayak gimana, mungkin dari setup atau kayak gimana itu bebas lah, terserah. Cuma mungkin kalau dari aku sih untuk wishlistnya apa, menurutku
di sini aku kan ya posisinya cuma MC ya kayak gitu ya, cuma kayak menyalurkan aja nih apa mungkin yang jadi pertanyaan. Nah jadi kalau menurutku aku juga kayak sebenarnya pengen sih kayak mungkin tahu juga itu aspirasi dari teman-teman juga, mungkin dari yang nonton juga yang sebenarnya ya pengen tahu apa sih biar kita juga bikin podcast ini kayak ya deliver sesuatu ya tentunya yang memperkenalkan Amartek juga, tapi di satu sisi juga kita pengen tahu nih mungkin apa yang pengen ya teman-teman ketahui. Sesimpel mungkin teman-teman pengen tahu Mas cara cairin GMO gimana. Kan kayak kalau menurut aku di satu sisi kayak mungkin hal-hal yang teman-teman mungkin yang berkecimpung di dunia IT sering ada gitu loh, kayak mungkin Mas kalau cari training gimana ya, kalau maksud dulu kayak ya apa ya, mungkin topik-topik yang mungkin relevan dapat, ya. iya kayak Gitu yang ya. quality life balance lah intinya buat teman-teman juga seperti itu, yang kayak ya mungkin topik-topik yang praktikal lah untuk teman-teman konsultan juga yang nonton juga. Jadi pas mereka di klien pun ya mungkin kalau mereka ya nonton juga, oh ternyata bisa gue lakuin juga nih di itu klien gue gitu. Jadi mungkin entah itu memang pengenalan nilai kita lagi iTrust, mungkin yang ya jangan lupa ya teman-teman ya, kita punya core value juga namanya iTrust juga seperti itu. Nah seperti itu. Jadi menurut aku mungkin topiknya nanti kalau aku lebih pengen ada wishlistnya itu kayak lebih engage juga nih sama mungkin teman-teman di rumah terkait apa yang teman-teman mau kita sampaikan juga atau kita fasilitasi. Tulis itu bakal kolom komentar enak. Ya tulis di kolom komentar ya teman-teman ya nanti. Semoga ya insya Allah tahun depan bisa jadi masukan juga, dan siapa tahu topikmu yang kepilih gitu. Bagus banget ya. Bagus banget. Iya, kalau aku sih sebenarnya setuju banget sama Mas Arthur dan juga Mas Algat. Perpaduan keduanya sih sebenarnya, karena ini kan kita topiknya selama ini memang teknis dan cukup heavy gitu ya. Jadi mungkin akan lebih fun kalau diselingin dengan topik-topik yang seru gitu, yang agak lebih ringan untuk didengar gitu. Misalkan kita bisa bahas tentang tips and trick tentang work life balance mungkin, atau kita bisa bincang-bincang dengan sesama Amartans dengan topik-topik yang tadi Mas sampaikan gitu kan. Itu kayak akan seru ya jadinya. Produser dengar ya, produser ya. Iya, produser dengar ya. Oke, next. Kira-kira ada tips gak nih dari teman-teman yang kayak mau nyoba buat jadi host podcast seperti kalian-kalian ini? Berat amat. Tips and trick ya. Dari Sekar deh. Waduh. Kalau dari aku, ya mungkin di luar sana banyak gitu ya teman-teman yang dari segi pribadinya mirip sama aku, secara 11-12 mirip sama aku gitu ya, yang mungkin tidak terbiasa berada di depan layar atau tidak biasa menjadi pusat perhatian. Menurut aku semua ketakutan itu cuma ada di kepala kalian ya guys. Jadi jalanin dulu aja, kalian lanjutkan dulu aja. Siapa tahu di perjalanan itu malah kalian justru enjoy dan menemukan potensi yang terpendam gitu sih. Jadi kalau dari aku Sumber inspirasi ya Mbak Sekar ini ya. Memang. Jalanin dulu aja, jangan kebanyakan overthinking guys. Wis, jalanin dulu aja. Jangan dulu overthinking. Jalanin dulu aja, jangan overthinking. Sekar 2025. Cool. Nah, lu dulu atau gua? Siapa? Lu dulu boleh dah. Oke. Argat biasa penutupnya tuh bagus. Jadi Males banget ya udah duluan. Duluan dah. Ya. Duluan. Udah deh. Biar aturan tutup. Jadi itu lebih bagus. Apa ya kalau dari aku ya? Tips and trick ya buat teman-teman juga ya. Tentunya sebagai pria yang memegang teguh asik, yang punya nilai percaya kepada yang di atas ya, kan kita di sini semuanya beragama juga. Jadi ku percaya setiap tanggung jawab yang diberikan ke teman-teman itu dari yang di atas sudah mempertimbangkan juga ya kebodohan kita juga di dalamnya. Jadi menurutku kalau memang teman-teman, kalau di sini sih dari aku tipsnya adalah kayak ya mungkin kamu bisa masuk di suatu hal itu secara terpaksa. Kita nggak mau mention yang produser ya, kita mau mention produser. Nah mungkin di sini cuma bilang aja mungkin kita bisa masuk ke suatu hal itu secara terpaksa. Namun di sisi lain itu mungkin ini malah jadi ya pintu kesempatan juga buat teman-teman ternyata buat ngembangin skill yang mana kita juga di sini sampai di titik ini pun kita ya startnya pun nggak dari yang nggak dari langsung 10, mungkin ada yang dari 5, ada yang dari 0 juga seperti itu, dan bisa sampai di titik ini yang mana kita rasa sekarang hal-hal yang kita takuti dulu ternyata tidak semenakutkan itu dan ternyata bisa kita bawa fun juga. Jadi menurutku teman-teman jangan
menilai diri teman-teman mungkin terlalu rendah untuk mengambil suatu kesempatan yang besar, karena siapa tahu ternyata teman-teman ya punya potensi, punya kekuatan juga yang sebenarnya udah diperhitungkan sama yang di atas, tapi dari kita malah menghindari kesempatan itu. Jadi jangan seperti yang Mbak Sekar bilang, dicoba aja dulu, ya siapa tahu ini malah jadi berkah juga buat teman-teman dan orang lain. Itu aja sih. Thank you teman-teman. Harusnya jadi penutup Bener, ya Mas. bener, harusnya gua dulu. Salah, Karena jawaban gua tuh cuma kayak tabrak gaming gas gitu. Cuma gitu doang. Apa sebagai penutup? Gak bisa. Ya intinya betul, aku hanya merangkum saja. Karena jawabanku juga sama seperti Alga dan Sekar. Intinya kalau kalian terpilih misalkan nanti sebagai host di kantor kalian atau mungkin di komunitas atau dimanapun, itu berarti produser atau orang yang memilih kalian itu percaya dengan kemampuan kalian. Gitu. Jadi dijalanin aja, tabrak gaming gas pokoknya. Salah belakangan. Salah belakangan. Karena ya kita dalam perjalanan kan pasti belajar ya. Betul. Gitu, startnya bisa dari manapun. Tapi finishnya barengan gitu. Mbak produser. Satu lagi sebelum closing. Sekarang satu kata dari kalian untuk menggambarkan perjalanan Amartek Podcast. Gini, ini yang paling bagus terakhir nih. Siapa yang paling bagus? Sekar menurut kan Ya. Sekar tuh Sekar terkenal terakhir ya. dengan cara dia merangkum Yes, segala yes, hal yes, yang disampaikan itu ke dalam satu parafrase bagus Oke. seperti itu. Jadi mungkin dia Sekar terakhir ya. Aku sadar diri, aku pasti jelek jawabannya. Gua juga, jadi gua setelah Arthur. Oke, satu kata aja. Satu kata kalau untuk podcast Amartek Podcast ya. Integritas. Nice. Gua jadi bingung. Satu kata yang menggambarkan ini ya. Satu kata yang menggambarkan ini. Menurutku Nyontek sini kamu. untuk apa yang sudah sampai saat ini asik. Apa aku bilang? Kalau dari aku sendiri mungkin karena posisiku juga, jadi kalau dari aku sendiri sebuah pengalaman edukatif sih. Jadi kayak belajar dari segi cara ke narasumber dan juga untuk deliver ke teman-teman seperti itu. Edukatif ya. berarti. Betul, edukatif. Sekarang apa? Oke. Mari silakan nih, Kanjeng. Oke. Tutup. Dari aku level up. Wih. Gak hanya level up untuk kita sebagai host, tapi untuk pendengar di rumah ya. Jadi level up knowledge-nya juga terkait IT. Nice. Gue juga pengen pakai kata-kata dari Mbak Sekar. Nah, jadi Mbak Sekar tuh sebenarnya dia sering pakai kata ini di luar untuk menggambarkan level up ini. Transformatif. Oke. Yes, transformatif guys. Itu bahasa Mbak Sekar ya guys ya. Jadi tadi apa? Coba dulu aja, jangan overthinking. Level up dan transformatif. Banyak ya kata kuncinya ya. Hashtagnya banyak ya. Hashtagnya banyak. Sekar 2025. Lu nggak mau bikin buku aja? Waduh. Ya, closing. Closing. Oke, baik. Tepuk tangan buat kita semua dulu yuk. Oh, iya benar. Oke teman-teman pendengar semua, itulah untuk podcast penutup tahun kita hari ini. Dan episode ke-10 ya. Ini episode ke-11 Jadi berarti ya. ke-11 sorry. Jadi untuk episode berikutnya silakan ditunggu saja. Untuk episode kali ini kita akan pamit undur diri. Tapi jangan lupa teman-teman seperti biasa kita di sini akan kasih tahu kalau teman-teman mau tahu info tentang Amartek itu bisa cek kemana aja. Yang pertama ada Instagram Amartek yaitu di amarta.teknologi. Kemudian ada LinkedIn. Kita ada LinkedIn di nama perusahaan kita PT Bumi Amarta Teknologi Mandiri. Yes. Dan juga ada juga di mana? Kaliber juga ada ya. Kita Kaliber untuk juga. job platform ada Kaliber juga di yang sama sih nama Amartek ya. Dan kita juga ada website. Kita punya website juga www.amartek.id. Oke, jadi nanti bisa cek di bawah sini ya teman-teman ya. Dan untuk IG kita juga ya, tapi jangan IG Mbak Sekar karena followersnya udah banyak. Apa sih? Jangan lupa follow ya guys. Jangan lupa follow ya, oke? Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di Amartek Podcast berikutnya. Makasih udah menemani. Dadah.